Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita semua diberi nikmat kesehatan sehingga kita sempat hadir untuk mengikuti kegiatan guru kita yaitu Bapak Sunarto SPD dalam rangka ini melaksanakan tugasnya tentang peserta diseminasi PKG PJOK se-Kabupaten mereka. Adapun yang akan disampaikan kepada kita pada hari ini itu adalah masalah rencana tindak lanjut, yaitu proyeknya yaitu mengembangkan aktivitas gerak melalui permainan tradisional untuk mengurangi ketergantungan gadget pada peserta didik. Oleh karena itu, maka marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak. Semoga dalam pemaparannya ini bisa kita dengar dengan baik sama dalam mengikutinya. Saya kira demikian, saya persilakan kepada Bapak untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah karena dapat memfasilitasi kegiatan saya ini sebagai tugas rencana tindak lanjut dalam program diseminasi PKG PJOK Kabupaten Ngerekang. Tugas saya di sini yaitu menyusun rencana tindak lanjut yang melibatkan komunitas belajar di sekolah. Makanya dari itu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah karena memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memaparkan rencana tindak lanjut saya sebagai tugas akhir. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa kita aplikasikan nanti setelah kegiatan saya ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita dan peserta didik kita semua. Berikut saya paparkan yaitu proyek saya ini, yaitu proyek dengan judul mengembangkan aktivitas gerak melalui permainan tradisional untuk mengurangi ketergantungan gadget atau HP pada peserta didik. Berikutnya latar belakang dari kegiatan saya ini yaitu peserta didik kita ini saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur bangsa kita yaitu Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Sebagaimana kita ketahui bersama, lingkungan sekolah dan masyarakat SD Negeri Kecil Serang masih tergolong sebagai daerah yang memiliki sosialisasi yang tinggi antar masyarakat, berbeda dengan daerah perkotaan yang bersosialisasinya tergolong sudah sangat kurang antar masyarakat. Hal ini sangat memungkinkan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional sebagai aktivitas gerak di lingkungan peserta didik dan masyarakat dengan harapan mereka tidak kecanduan dengan gadget atau HP sebagaimana yang kita lihat kenyataannya pasca COVID-19. Penjaskes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya, selain itu bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Berikutnya tujuan programnya. Jadi tujuan program yang saya rancang ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan nanti. Yaitu peserta didik dapat memahami dan mengenal permainan tradisional. Yang kedua,
peserta didik dapat mempraktekkan permainan tradisional. Yang ketiga, peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional. Yang keempat, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang kelima, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Nah, ini yang tujuan inti yang saya ingin capai, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengurangi ketergantungan gadget atau HP di rumah dengan melakukan aktivitas gerak di sore hari melalui media permainan tradisional. Nah, capaian yang diharapkan yaitu pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif, eksplorasi yaitu aktivitas murid mencari informasi terkait topik, dan sedangkan proyeknya di situ yaitu aktivitas murid merancang dan membuat produk sesuai hasil belajar. Berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional. Dalam hal ini yaitu yang saya ambil gobok sodor atau galasin atau apa biasa istilahnya kalau di sini, yang menghadang. Murid yang terlibat yaitu kelas 4, 5, dan 6, laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab kepala sekolah, kelompok belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas. Di sini saya belum tulis ini, yang saya copy ini yaitu nama komunitas belajar kita. Bu Mariam, apa nama komunitas belajar kita? Apa sudah kita bentuk atau bagaimana? Sudah Pak, namanya komunitas belajar Cipta Karya Guru. Oke, Cipta Karya Guru SDK Serang, SDN Kecil Serang. Nah, yang terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, dalam pengarahan tugas mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Nah, berikutnya, kapasitas yang dimiliki terkait dengan aset-aset sekolah, yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Berikutnya, murid yang berjumlah 54 orang, jadi 54 sekarang. Masing-masing kelas mengirimkan wakil perwakilannya sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Berikutnya, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa di atas sini atau di sana. Bisa dibagi menjadi 4 lapangan gobak sodor atau galasin. Nah, berikutnya, rencana evaluasi. Rencana evaluasinya di sini yaitu dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Jadi nanti setelah pelaksanaan baru kita evaluasi, melihat umpan balik murid berupa kuesioner atau wawancara, mendokumentasikan serta terus kegiatan main murid. Nah, berikutnya kita singkat saja lanjut. Nah, kemungkinan tantangan yaitu cuaca, hujan atau panas terik. Nah, kegiatannya dapat ditunda di hari lain. Nah, evaluasi dan umpan balik itu memberikan evaluasi efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Nah, ini waktunya, timeline-nya. Siapa tahu ada saran, kalau saran saya bisa diambil 1 kali ke 5 untuk dilaksanakan pada hari Jumat, bisa diganti untuk kegiatan ini. Jadi kegiatan ini berikutnya. Terima kasih. Nah, jadi inti dari RTL yang saya buat ini yaitu mengenalkan kembali kepada peserta didik permainan tradisional dengan harapan ke depannya nanti bisa dipraktekkan di rumah. Umpama sudah belajar permainan tradisionalnya di sekolah, sepulang sekolah bisa dipraktekkan di rumah supaya tidak ketergantungan terhadap HP. Nah, jadi itu intinya dari rencana tindak lanjut saya. Demikian pemaparan saya. Kalau ada saran bisa langsung disampaikan atau bisa juga ditulis. Ini saya sudah ada kolom-kolom, ini saya tulis. Kalau ada yang mau menulis bisa, kalau ada yang mau langsung
bisa juga karena ada videonya. Masalah sarannya ini kalau ditulis nanti saya publikasikan lewat foto. Kalau ada yang apa namanya langsung secara langsung bisa karena melalui video. Oke, siapa tahu ada saran dari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk kegiatan ini. Lagi. Oh. Waktunya. Jadi saya sedikit. Iya, oke. Sebagaimana apa yang disampaikan Bapak tadi, alhamdulillah bagus. Semoga aplikasinya nanti, pelaksanaannya nanti dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada hambatan apapun. Nah, di sini dikatakan Bapak menyarankan agar dilaksanakan pada saat ke-5, yaitu pada hari Jumat. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Kalau menurut saya pribadi itu sudah bagus. Ya, karena memang pelajaran PJOK memang 1 jam PJOK masuk dalam kegiatan ke-5. Jadi mungkin kalau menurut saya mungkin ini bagus dilaksanakan pada hari Jumat. Kita berikan waktu 1 jam atau bisa Kak begini. Kan P5 untuk 1 hari Ya, saja, bahwa satu minggu. Maksudku untuk hari Jumat Jumat ini, satu, ya kita ambil situ khusus PJOK. Kalau bisa. Kalau menurut saya bisa saja, tapi bagaimana dengan Bapak dan Ibu guru? Karena ada juga P5-nya di situ. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Siapa tahu ada Bapak Ibu ada saran. Kan terkait P5 ini Pak, kan kita sudah punya programnya yang sedang berlangsung saat ini, yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Dan mungkin sebaiknya kita atur lagi ini untuk misalnya untuk untuk mungkin berikutnya ya. Bisa juga diselip-selipkan ke dalam. Iya. Kan kita kan di P5 itu punya topik, Ya, ada topik yang sekarang itu tentang sampah gaya hidup berkelanjutan. pengelolaan sampah plastik. Ya. Nantilah kita cari bagaimana caranya agar bisa kita selip-selipkan ini. Karena kalau saya lihat ini tentang kearifan lokal. Kalau saya tidak Masuk juga Permainan untuk tradisional. Permainan tradisional. Masuk juga untuk apa tadi ya topiknya sekarang? Gaya Hidup berkelanjutan. berkelanjutan. Masuk juga Masuk ini juga. karena Oh, untuk kebugaran Masuk, Ji. dan kesehatan masuk juga. Nah, berikut masalah waktunya saya tidak tekankan bahwa langsung masuk nanti setelah ini, bisa juga tergantung mana yang kosong. Nanti selesai ini programnya guru kelas baru bisa juga masuk PJOK satu Jumat atau 2 Jumat. kan apalagi kan sekarang sudah mau akhir ini. Iya. Ada semester, jadi mungkin nanti kita rancang dulu, kita rapatkan dulu, kemudian kita masukkan di dalam program kita di semester berikutnya. Oke, bisa juga. Apa tidak terlambat kalau semester berikutnya baru masuk? Tidak, kayaknya karena ini hanya tidak tahu nanti tidak tahu aplikasinya apakah masuk di tugas nanti atau bagaimana atau hanya sebatas rancangan, saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan tidak, nanti semester berikutnya baru bisa dilaksanakan. Dan kalau semester berikutnya bisa nih kita masukkan, diselipkan di program itu. Bisa jadi semester berikutnya. Karena untuk semester sekarang sudah berjalan. Ya, jangan ganggu dulu. Ya, dan mungkin kalau bisa Ji. Kalau bisa, mudah-mudahan misalnya bisa ya. Oke. Kita programkan di semester berikutnya. Nah, berikut masalah permainannya, kita bisa ganti permainan yang lain yang kalau saran saya sebisa mungkin yang permainan yang melibatkan banyak anggota. Nah, jangan yang sendiri-sendiri supaya sosialisasinya kegiatannya juga di masyarakat, umpama sore panggil temannya, nah supaya banyak. Oke, siapa tahu ada saran atau apapun yang menambah atau kekurangan dari slide ini supaya
menjadi sempurnanya kegiatan ini. Ya. Oke Pak Suma, siapa tahu ada saran Pak Suma? Pak Suma bisa jadi wasitnya nanti, bisa nantinya pengenalan dulu, nanti aplikasinya kalau sudah tahu di sekolah, mudah-mudahan bisa dibawa ke masyarakat terutama pada sore hari, karena kita tahu sekarang bagaimana kondisi peserta didik kita sekarang. Saya lihat HP, gadget. Nah, itu yang saya angkat. Mungkin saran saya Pak, kalau bisa sehubungan dengan yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, mungkin di modul-modul akhir ini terkait pelibatan siswa di dalam Kegiatan. Ya, perlibatan siswa di dalam ininya. Mungkin bagusnya kok misalnya kita libatkan beberapa siswa untuk menjadi koordinator dari kegiatan ini. Jadi ceritanya bukan kita sebenarnya yang ini, tapi dilibatkan anak-anak untuk mengkoordinatori kegiatan ini, untuk melatih kepemimpinan siswa. Nah, oke, masalah itu kami juga sudah ada modul kami tersendiri, itu SEM, Sport Education Model. Nah, di situ siswa dilibatkan semua, mulai dari panitia, nonton, sama itu anunya di yang kemarin modul yang kami pelajari kemarin, malah dipraktikkan kemarin waktu tatap muka begitu. Iya. Yang di Semua siswa dilibatkan. Dilibatkan. Nah, siapa tahu masih ada lagi, karena waktunya ini kita juga mau pulang, mau salat Jumat. Cukuplah beberapa menit di situ, tidak apa-apa. Yang penting ada yang untuk saya. Oke, Ibu Jawina, Ibu Anti. Ya, siapa tahu ada yang mau memberikan saran masukan. Oh, mungkin ini Pak, satu lagi terkait kan ini kan masuk dalam kurikuler, artinya itu di luar jam mata pelajaran inti. Terkait evaluasinya Pak, bagaimana bagaimana kita menilai Pak terkait ininya? Mungkin kan terkadang kan kita buat rubrik penilaian terhadap ininya siswa, dan bagaimana kita menilai bagaimana rencana penilaian tak sini? Di sini nanti setelah itu di atas, setelah pelaksanaan, nah, kan ada videonya, kita buatkan video nanti pada saat latihan, kita bisa lihat evaluasi secara visual langsung saja, atau kita buatkan rubrik atau bagaimana nantinya. Nah, supaya apakah siswa paham atau masalah kerjasamanya kita lihat saja untuk penguatannya setelah kita lihat hasil latihannya nanti di lapangan. Setelah pelaksanaan kegiatan. Setelah pelaksanaan kegiatan. Iya. Ya, siapa tahu masih ada lagi Ibu Cantik, Ibu Santri. Salah ini. Ya mau. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Kepala Sekolah untuk menutup. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan dari Bapak. Apa yang telah disampaikan kepada kita ini semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus kepada anak-anak kita. Semoga setelah pelaksanaan ini, pelaksanaan pembelajaran permainan tradisional ini, anak-anak kita tidak terlalu sering bermain HP. Semoga dengan pelaksanaan ini bisa membuat mereka termotivasi untuk meninggalkan permainan yang ada di HP dengan melaksanakan permainan-permainan tradisional yang ada di negara kita sendiri. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.